Halo sahabat matematika, pernahkah kamu membayangkan ada sebuah panggung besar di mana para jenius muda dari seluruh dunia duduk bersama? Bukan untuk lomba menyanyi, bukan untuk pertandingan olahraga, melainkan untuk memecahkan soal-soal matematika yang bahkan profesor pun bisa dibuat pusing? Itulah International Mathematical Olympiad atau disingkat IMO, sebuah kompetisi yang setiap tahunnya mengundang siswa SMA terbaik dari lebih dari 100 negara untuk beradu kemampuan dalam logika, kreativitas, dan ketekunan berpikir. IMO bukan sekadar lomba menghitung cepat. Di sini, peserta harus menghadapi soal-soal yang bisa membuat dahi berkerut berjam-jam. Tetapi justru disitulah keindahannya. Matematika dilihat sebagai seni, bukan sekadar angka. Apa itu IMO? International Mathematical Olympiad adalah kompetisi matematika tingkat internasional yang ditujukan khusus untuk pelajar SMA. Setiap negara di dunia boleh mengirimkan maksimal 6 peserta, ditambah seorang pemimpin tim dan seorang wakil pemimpin. Kompetisi berlangsung selama 2 hari. Hari pertama, 3 soal, waktu 4,5 jam. Hari kedua, 3 soal, waktu 4,5 jam juga. Jadi total ada 6 soal yang harus diselesaikan, dan setiap soal bernilai maksimal 7 poin. Skor sempurna adalah 42 poin. Kedengarannya sederhana? Tidak juga. Soal-soal IMO biasanya dirancang sedemikian rupa, sehingga membutuhkan kreativitas luar biasa. Bukan soal yang jawabannya bisa langsung didapat dari kalkulator, melainkan butuh pemahaman mendalam, intuisi, dan pembuktian logis yang rapih. IMO juga menjadi ajang paling bergengsi di bidang matematika tingkat sekolah menengah. Banyak negara bahkan menjadikan ajang ini sebagai tolok ukur kualitas pendidikan matematika mereka. Sejarah IMO. Mari kita mundur sejenak ke tahun 1959. Saat itu, Rumania memutuskan untuk mengadakan sebuah kompetisi matematika internasional. Pesertanya hanya 7 negara dari Eropa Timur. Tidak ada yang menyangka bahwa acara sederhana itu akan berkembang menjadi salah satu kompetisi akademik terbesar di dunia. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak negara yang ikut serta. Pada dekade 1970-an, negara-negara dari luar Eropa mulai bergabung. Lalu di tahun 1980-an dan 1990-an, IMO benar-benar menjadi ajang global. Indonesia sendiri mulai ikut berpartisipasi pada tahun 1988. Sejak itu, pelajar-pelajar terbaik kita telah berjuang membawa nama bangsa di ajang ini. Walau tantangan sangat berat, Indonesia sudah berhasil meraih medali emas, perak, perunggu, bahkan honorable mention. IMO kini bukan hanya sebuah kompetisi, tetapi juga ajang pertemuan budaya. Setiap tahun, negara tuan rumah menyambut ratusan anak muda dari berbagai belahan dunia, lengkap dengan kegiatan sosial, wisata, dan pertukaran budaya. Struktur dan peserta kompetisi. Struktur IMO bisa dibilang sederhana, tapi pelaksanaannya luar biasa ketat. 1. Seleksi nasional. Sebelum ke IMO, setiap negara biasanya mengadakan seleksi nasional yang panjang. Di Indonesia, ada OSN atau Olimpiade Sains Nasional. Lalu disaring lagi untuk memilih tim terbaik yang akan mewakili ke IMO. 2. Format ujian. 6 soal, dibagi 2 hari. Waktu 4,5 jam per hari. 1 soal bisa berupa geometri, teori bilangan, kombinatorika, atau aljabar. 3. Penilaian. Setiap soal bernilai 0 sampai 7 poin. Penilaian dilakukan oleh juri internasional. Tetapi pemimpin tim dari tiap negara juga ikut berdiskusi agar tidak terjadi salah tafsir. 4. Medali. Sekitar separuh peserta akan mendapat medali. 8% teratas mendapat emas, 20% berikutnya perak, dan 25% berikutnya perunggu. Sisanya bisa mendapat honorable mention jika berhasil menyelesaikan 1 soal penuh. Sistem piala dan penilaian. Selain medali individu, ada juga peringkat tim. Caranya adalah menjumlahkan skor dari 6 peserta tiap negara. Jadi meskipun ada individu yang luar biasa, yang dihitung juga kekuatan tim secara keseluruhan. Negara-negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, dan Korea Selatan sering mendominasi posisi puncak. Namun, ada kalanya negara-negara lain seperti India, Vietnam,
Atau bahkan negara kecil bisa mengejutkan dengan prestasi luar biasa. Fakta menarik seputar IMO. Sekarang kita masuk ke bagian yang seru. Fakta-fakta menarik seputar IMO. IMO 2025 adalah edisi ke-66, diselenggarakan di Sunshine Coast, Queensland, Australia. Peserta, 630 siswa dari 110 negara. Medali emas diberikan kepada 67 peserta yang berhasil meraih skor minimal 35 poin. Beberapa nama peraih medali emas di IMO 2025 dari Amerika Serikat, Alexander Wang. Dari India, Kanav Talwar, Arav Gupta, dan Aditya Mangudi. Selain itu, sepanjang sejarah IMO, ada beberapa nama yang kemudian menjadi matematikawan terkenal. Salah satunya adalah Terence Tao dari Australia, yang meraih medali emas pada usia 13 tahun, dan kini dikenal sebagai salah satu matematikawan terbesar di dunia modern. Ada juga Marina Vyazovska dari Ukraina, yang dulunya peserta IMO, dan kemudian memenangkan Fields Medal, penghargaan tertinggi di bidang matematika. Kisah perjalanan peserta. Banyak yang penasaran, bagaimana sih rasanya menjadi peserta IMO? Untuk sampai ke sana, siswa harus melewati seleksi nasional yang super ketat. Mereka belajar bertahun-tahun, ikut pelatihan intensif, dan mengerjakan ribuan soal latihan. Di Indonesia, peserta yang terpilih biasanya menjalani karantina nasional, di mana mereka belajar dari pagi hingga malam, memecahkan soal-soal setingkat internasional. Bagi banyak orang, pengalaman ini tidak hanya mengasah otak, tetapi juga membangun persahabatan. Ketika sudah sampai di IMO, suasana sangat unik. Di satu sisi, ada persaingan sengit, tapi di sisi lain, ada suasana persaudaraan internasional. Peserta bisa bertukar cerita, bertukar pin bendera, bahkan belajar lagu dan permainan dari negara lain. Inspirasi dari para juara. Apa yang bisa kita pelajari dari IMO? Pertama, matematika itu universal. Anak dari Amerika, India, Indonesia, atau negara manapun bisa duduk bersama dan memahami bahasa yang sama. Bahasa logika. Kedua, keberhasilan tidak datang instan. Nama-nama seperti Alexander Wang atau Kanav Talwar tidak tiba-tiba jenius dalam semalam. Mereka berlatih, gagal, mencoba lagi, hingga akhirnya berhasil. Ketiga, IMO bukan hanya soal menang atau kalah. Banyak peserta yang tidak mendapat medali tetap merasa pengalaman ini adalah salah satu hal terbaik dalam hidup mereka. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah tahu apa itu IMO. IMO bukan hanya kompetisi, tapi juga perayaan kecerdasan manusia. Semoga video ini membuat kalian makin semangat belajar matematika. Ingat, matematika bukan untuk ditakuti, tapi untuk dinikmati. Karena di balik setiap soal sulit, selalu ada keindahan yang menunggu untuk ditemukan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten matematika inspiratif lainnya.